Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak solih dan solihah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Semangat pagi ya anak-anak, tetap semangat, jangan lemas. Sebelum belajar, ayo persiapkan dulu bukunya, buku 1D ya, tema 4. Kita sekarang sudah masuk subtema 4. Subtema 4, kebersamaan dalam keluarga ya. Pembelajaran ke-1 dan 2. Nah, sudah siap bukunya beserta alat tulisnya? Kalau sudah siap, tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Nah, silakan dibuka ya. Halaman 125. Nah, di situ ada gambar keluarga Bella sedang menjenguk paman Harry yang sedang sakit. Nah, ayo kita amati ya. Paman Harry sakit demam berdarah. Bella, ayah dan ibu datang menjenguk. Paman Harry merasa senang dijenguk. Ayah mendoakan agar paman Harry cepat sembuh. Paman Harry mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak solih-solihah, kita juga apabila ada saudara atau teman yang sakit ya, atau tetangga yang sakit, kita harus segera menjenguknya ya. Apabila kita dapat kabar nih, misalkan Aisyah sakit, gak masuk sekolah. Nah, kalau kita mendengar teman kita sakit, ucapkan apa? Syafahullah, la ba'sa fahurun insyaallah. Seperti itu ya. Nah, kita menjenguk ke rumahnya. Dan apabila kita dijenguk, kita mengucapkan apa? Terima kasih. Seperti itu ya anak-anak solih dan solihah. Nih, di sini apabila kita menjenguk ke rumahnya, hendaknya kita mendoakan ya. Hendaknya kita mendoakan orang yang kita jenguk. Bagaimana doanya? Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'sis fi anta safi la safiya illa anta sifaan la yughadiru. Seperti itu ya. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5742, Muslim nomor 2191. Ya. Kita lanjutkan ke halaman 126. Ya, di situ ada ayo menulis. Nah, Allah sudah memberikan kita banyak kebahagiaan. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih dengan cara bersyukur ya, bersyukur dengan mengucapkan doa, dengan beribadah kepada Allah ya. Itu tanda kita berterima kasih kepada Allah. Nah, di sini ada tulislah caramu berterima kasih kepada Tuhan, pada Allah ya. Lalu di sini kamu punya orang tua yang sayang kepadamu. Cara bersyukurnya seperti apa? Nah, kita punya orang tua yang sayang sama kita. Nah, cara bersyukurnya seperti apa ya? Nah, cara bersyukurnya adalah dengan membantu orang tua ya, dengan menuruti apa perintah orang tua ya. Alhamdulillah. Tidak membangkang kepada orang tua ya. Apabila orang tua kita membutuhkan bantuan, kita harus segera membantu. Seperti itu ya cara bersyukur
kita kepada orang tua atau cara berterima kasih kita kepada orang tua. Nah, di bawahnya kamu punya badan sehat. Bagaimana cara bersyukurnya? Nah, Allah sudah menganugerahkan kita badan yang sehat ya, yang kuat. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan menjaga kesehatan ya, dengan menjaga badan supaya tetap sehat, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan banyak lagi ya, dengan berolahraga. Itu juga cara bersyukur kita terhadap Allah yang sudah memberikan badan kita sehat. Nah, di sini kamu punya saudara yang selalu menemani bermain. Cara bersyukurnya seperti apa? Nah, kita harus jaga saudara kita ya. Kalau sedang bermain tidak boleh berantem ya, supaya saudara kita selalu nyaman di dekat kita. Seperti itu ya, anak-anak solih dan solihah. Nah, di bawah ada gambar ya, ada 3 nih. Ayo berlatih beri tanda centang cara anak berterima kasih kepada orang tua. Nah, kira-kira yang mana ya cara berterima kasih? Di sini ada gambar Bella sedang membawakan belanjaan ibunya. Itu termasuk cara berterima kasih atau tidak? Nah, betul ya. Itu merupakan sikap cara berterima kasih Bella kepada ibunya dengan membantu ibunya ya. Kalau betul centang ya. Gambar yang pertama dicentang. Ada di bawahnya ya, kolom untuk mencentang. Nah, sekarang gambar yang kedua. Di situ ada gambar anak yang sedang membaca buku ya, sedang asik membaca buku, sedangkan ayahnya sedang kerepotan membawa barang-barang ya. Harus dicontoh atau tidak? Tidak boleh dicontoh ya. Kita apabila mendengar ayah kita memanggil atau ibu kita memanggil, kita harus segera menolong ya, harus segera menjawab. Kalau ibu kita, ayah kita memanggil, kita harus segera menjawab dan kita datangi ya. Apabila kita melihat orang tua kita sedang kesusahan atau sedang kerepotan, kita harus segera membantu. Jadi gambar yang kedua tidak perlu dicentang ya. Yang dicentang hanya cara anak berterima kasih kepada orang tua. Nah, di sini juga terakhir ya, ada gambar nih Bella sedang membantu ayahnya menyiram tanaman. Nah, apakah ini termasuk cara anak berterima kasih kepada orang tua? Nah, ini juga termasuk ya. Bella membantu ayah menyiram tanaman. Ayo centang ya. Ini juga termasuk ya. Centang. Nah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini di halaman 128. Halaman 128 ada ayo lakukan. Perhatikan ya. Bella ingin mengucapkan terima kasih dengan memberi hadiah kepada ibu. Hadiah itu berupa kalung yang dibuat sendiri dari bahan alam. Masya Allah ya. Di sini Bella ingin mengucapkan terima kasih kepada ibunya, ingin memberikan hadiah kepada ibunya dengan cara membuatkan kalung dari bahan alam. Nah, kira-kira dari bahan apa saja ya? Kita perhatikan ya, halaman 128 ke bawah. Nah, di sini ada kalung dari bahan alam. Apa saja? Yaitu di sini ada batang daun pepaya, lidi, tali, dan bunga kamboja ya. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya, pertama, siapkan potongan batang daun pepaya panjang 2 cm sebanyak 12 buah, 9 tangkai
bunga kamboja, benang, dan sepotong lidi kecil. Nah, kita harus menyiapkan itu ya. Batang pohon pepayanya yang muda ya, supaya gampang nanti pas membuatnya. Nah, yang kedua, potong benang sepanjang 60 cm atau dikira-kira aja ya, sekiranya muat untuk ibu kalian. Dan ikat pada ujung batang lidi. Nah, si benangnya diikat ke ujung batang lidi. Nanti masukkan lidi yang terikat benang pada potongan batang daun pepaya. Setiap 4 potongan selipkan 3 tangkai bunga kamboja. Nah, jadi setelah batang pepayanya masuk, lalu masukkan bunga kamboja. Setelah bunga kamboja, masukkan lagi batang pepaya, seperti itu ya. Nah, jika rangkaian telah selesai, ikatlah masing-masing ujung benang. Berikanlah kalung itu kepada ibumu. Masya Allah, pasti ibunya senang sekali ya diberikan hadiah sama anaknya. Nah, nanti kalian boleh membuat ya di rumah. Terakhir dikumpulkan atau terakhir dipoto ke ibu hari Kamis ya. Nanti hari Kamis terakhir dipoto ke ibu ya. Ini untuk penilaian SBDP ya, yaitu meronce batang pepaya dan bunga ya. Meronce dari bahan alam ya. Membuat karya dari bahan alam, kalian jadi kreatif dan ibu kalian juga jadi senang, insya Allah ya. Paham ya? Nah, setelah membuat kalung, tentunya akan banyak sampah berserakan ya. Nah, Bella di sini segera menyapu. Bella tidak mau kalau ibu yang menyapu. Masya Allah ya. Di sini Bella katanya tidak mau kalau sampai ibunya menyapu duluan. Nah, kalian juga harus mengikuti sikap Bella ini ya. Ini sikap yang sangat terpuji. Nah, kalian apabila rumah berantakan, kalian harus langsung cepat-cepat bersihkan, cepat-cepat sapu ya. Jangan nunggu ibu yang mengerjakan. Masya Allah ya. Setelah sampah disapu, Bella membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti sampah seperti benang atau lidi atau batang pepaya, bunga misalkan masih ada sisanya, kalian sapu dan buang ke tempat sampah. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini terakhir halaman 130 ya, pembelajaran 2. Dengarkan ya. Keluarga Bella sedang berkumpul. Lihat, keluarga Bella sedang bernyanyi. Keluarga Bella sering membersihkan rumah bersama. Keluarga Bella sering menyiram tanaman bersama. Kebersamaan dalam keluarga penting. Anak-anak hormat pada orang tua, kakak adik saling menyayangi. Masya Allah ya. Betul ya. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu bersama-sama juga akan terasa ringan ya. Kita kalau melihat ayah kita sedang membersihkan rumput atau sedang membersihkan tanaman atau sedang mencuci motor, kita bantu ya untuk meringankan pekerjaan ayah kita. Dan apabila ibu sedang memasak di dapur, kita bantu-bantu ya, ngupas-ngupas, mau ngupas bawang, mau motong-motongin kangkung gitu ya. Insya Allah ibu akan senang dibantu ya. Nah, nanti atau bisa jadi kali ibu sedang masak, kalian bantu nyapu. Ibu pasti senang sekali ya. Dan kita kalau membantu orang tua jangan nunggu diperintah ya, jangan nunggu diminta tolong dulu. Kita harus paham kalau lihat orang tua sedang sibuk, kita harus sigap segera membantu. Itulah akhlak anak solih dan solihah ya. Nah, sekarang halaman selanjutnya, halaman 131 nih. Ayo lakukan. Kita baca ya. Di sini beri tanda centang untuk suasana kebersamaan di rumah.
Beri tanda silang untuk suasana yang bukan kebersamaan di rumah. Nih, yang kebersamaan di rumah, beri tanda centang di kolom yang sudah disediakan ya. Ada kolom kecil sebelah kanan. Dan beri tanda silang untuk suasana yang bukan kebersamaan di rumah. Nomor 1, ayah dan ibu sedang membersihkan halaman. Anak-anak ikut membantu. Ini termasuk suasana kebersamaan tidak? Termasuk ya, jadi kita beri tanda centang di kotaknya. Yang kedua, Hadi membantu Bella membersihkan kamar. Ayah dan ibu senang melihat anak-anak rukun. Nah, ini suasana kebersamaan di rumah atau tidak? Nah, ini juga termasuk kebersamaan di rumah ya. Kakak dan adik harus saling membantu. Masya Allah, centang. Yang ketiga, adik menangis karena mainan direbut kakak. Ibu menasihati kakak agar tidak merebut mainan adik. Nah, kalau ini termasuk suasana kebersamaan di rumah tidak? Tidak ya, karena ini di sini kakak mengganggu adik atau akan merebut mainan adik. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh dicontoh ya, anak-anak. Nah, beri tanda silang ya untuk suasana yang bukan kebersamaan di rumah. Ini tanda silang. Nomor 4, ayah dan Hadi sedang mengecat pagar. Ibu dan Bella sedang menyiram bunga. Masya Allah ya, ini kompak sekali ya. Ayahnya dengan Kak Hadi mengecat pagar, sedangkan ibu dan Bella sedang menyiram bunga. Alhamdulillah. Jadi ini termasuk suasana kebersamaan di rumah ya. Beri tanda centang. Seperti itu ya anak-anak soleh dan solihah. Insya Allah paham. Kita lanjutkan. Nah, sudah selesai ya. Nanti untuk tugasnya kalian kerjakan di pembelajaran 1 itu ada halaman halaman 129 ya. Halaman 129 yang tulislah tugas membersihkan rumah oleh masing-masing anggota keluarga. Anggota keluarga misalkan situ tulis ibu. Nah, tugasnya apa? Misalkan memasak, mencuci baju, seperti itu ya. Ayah tugasnya apa? Kakak apa? Adik apa? Seperti itu ya. Halaman 129. Nah, juga halaman 132 ya yang ayo berlatih. Nah, di situ ada gambar seorang anak melihat sepatunya sobek. Kamu dibelikan ayah sepatu baru, kamu merasa senang. Apa yang harus kamu katakan kepada ayah? Nah, nanti kalian tulis apa yang harus kalian katakan kepada ayah kalian apabila kalian diberikan sepatu baru di situ ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.